Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Nur Anggraini dengan NIM A11 2022 14374. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir atau proyek akhir dari mata kuliah pemrosesan bahasa alami, yaitu tentang text classifications dengan topik e-commerce text classifications. Dataset dari text classification ini saya dapatkan dari Kaggle yang terdapat pada link berikut. Nah, untuk tahapannya, yang pertama yaitu saya melakukan import library seperti Pandas, NumPy, Scikit-learn, terus Matplotlib, kemudian Seaborn, dan juga NLTK. Karena saya menyimpan datasetnya di Drive, saya melakukan mount, kemudian import library yang diperlukan. Misalnya di sini kita menggunakan Pandas SPD untuk mengolah data tabular, data frame, kemudian NumPy untuk operasi numerik array dan matriks, Matplotlib untuk visualisasi grafik dasar, kemudian ada juga Seaborn, yaitu sama untuk visualisasi grafik namun lebih cantik dan interaktif, berbasis Matplotlib. Kemudian ada Unicode data, ini untuk menormalisasi karakter Unicode, semisal nanti pada dataset atau record text-nya terdapat karakter Unicode. Kemudian string untuk akses karakter string standar, dan time untuk menghitung waktu eksekusi, semisal pada nanti kita memerlukan berapa lama model itu ketika melakukan training. Kemudian ada juga library Scikit-learn. Di sini untuk split data trend dan juga data test. Kemudian vectorizations untuk ubah teks jadi representasi angka. Kemudian untuk model machine learning-nya ada naive Bayes, logistic regression, linear supervector machine (SVM), dan juga random forest classifier. Untuk evaluasi modelnya menggunakan akurasi score, precision score, recall score, F1 score, terus kemudian ada classification report dan juga confusion metric. Kemudian library NLP di Python kita menggunakan NLTK, Natural Language Toolkit. Berikut juga resource untuk NLTK yang dibutuhkan seperti tokenizer, resource tambahan untuk tokenizer, stopword. Kemudian juga ada lemmatization, normalisasi kata, ambil stopword juga dari NLTK di data terus. Nah, untuk tahapan kedua yaitu exploratory data analysis di e-commerce classifications ini merupakan classification stack berdasarkan e-commerce dataset yang dibagi menjadi 4 kategori, yaitu elektronik, household, books, dan juga clothing and accessories. Yang didapatkan hampir 80% dari website e-commerce. Dataset berupa CSV format dengan 2 kolom, yaitu kolom pertama merupakan teks atau record teksnya, kemudian di kolom kedua yaitu label atau kategori dari masing-masing teks. Ini untuk mengolah datasetnya, awal household, infonya ada recordnya, kemudian ada untuk cek jumlah nol setiap kolom, mengecek juga apakah ada data duplikat, kemudian kita hapus beberapa record yang memiliki nilai 0 dan juga hapus data yang memiliki nilai duplikat atau sama persis. Kemudian karena kita hanya mengambil 4 kategori yang valid, yaitu household, books, clothing, dan aksesoris, kemudian electronics, jadi selain label tersebut kita hapus, sehingga pada akhirnya didapatkan kurang lebih 27.802 teks dengan distribusi
Persebaran teksnya seperti ini. Household ada di 10.000 sekian, books 6.000 sekian, clothing and accessories di 5.000 sekian, electronics di 5.000. Terus setelah itu seperti ini. Kemudian ke tahap di pre-processing data. Di pre-processing data kita melakukan tahapan cleaning untuk dataset. Karena datasetnya berupa bahasa Inggris, kita juga melakukan pre-processing sesuai dengan kaidah bahasa Inggrisnya. Pertama yaitu lower casing, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil supaya the dengan t huruf besar dan the dengan t huruf kecil itu dianggap sama. Kemudian melakukan remove extra white space, menghapus spasi berlebihan, tab new line, dan karakter white space yang tidak perlu. Kemudian remove HTML text, menghapus tag HTML, misalnya jika ada. Terus remove URL, menghapus link URL seperti HTTP ataupun www bla bla bla. Kemudian remove numbers, menghapus angka dari teks yang biasanya tidak terlalu informatif dalam analisis teks umum. Selanjutnya, remove punctuation, menghapus tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Lalu, tokenizing, memecah teks menjadi list kata token. Misal, I love NLP dipisah menjadi I love NLP. Kemudian untuk stop words removal-nya, menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting, seperti the, is, and, dan lain sebagainya. Ada juga proses lemmatization, mengubah kata ke bentuk dasar dengan makna. Merubah kata ke bentuk kata dasarnya seperti running, berubah jadi run. Kemudian remove non-ASCII atau karakter aneh-aneh, menghapus karakter non-standar seperti yang ditampilkan pada ini agar teks menjadi bersih. Kemudian terakhir yaitu remove empty text, menghapus data yang kosong setelah proses cleaning supaya tidak terjadi error saat training. Nah, untuk fungsi cleaning datasetnya saya jadikan satu seperti ini, menggunakan stop words yang bahasa Inggris, kemudian lemmatizernya di WordNet Lemmatizer, terus lower casing, remove extra white space, remove HTML text seperti ini, kemudian remove URL, remove non-ASCII characters, remove numbers, remove punctuation, kemudian remove multiple white space again, tokenizing, dan juga remove stop word at lemmatizing. Kemudian setelah itu clean text atau teks yang sudah dibersihkan menjadi seperti ini. Jadi sudah lebih siap untuk dilakukan ke tahapan selanjutnya. Nah, untuk persebaran atau distribusi jumlah per kategorinya dapat dilihat pada plot berikut. Nah, dari plot berikut itu dapat diketahui kalau distribusi teks dengan kategori household itu menjadi kelas mayoritas karena dia memiliki jumlah record yang lebih banyak dibandingkan dari kelas lainnya, sehingga dataset ini bisa dikatakan tidak balance. Nah, karena per kategorinya memiliki data yang cukup banyak, di kisaran 4.000-5.000-an lebih, maka saya memutuskan untuk melakukan balancing data menggunakan undersampling. Jadi nanti untuk teks dengan kategori mayoritas akan dihapus, akan dihilangkan, agar nanti setiap masing-masing kategori memiliki jumlah yang sama. Berikut cuma teks yang cukup banyak. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu ekstraksi fitur. Nah, di sini saya melakukan urutannya yaitu split dataset, undersampling, kemudian vektorisasi dengan menggunakan TF-IDF. Split dilakukan terlebih dahulu untuk
memisahkan antara data training dan juga data testing. Di mana data testingnya kita ambil sejumlah 20% dan data trainingnya 80% dari clean text. Nah, split data dilakukan sebelum proses undersampling untuk memisahkan data tes agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Undersampling hanya diberlakukan untuk data training saja. Jadi, untuk data trainingnya kita lakukan undersampling, nah data tesnya itu dibiarkan tidak balance gitu. Sesuai dengan data set yang sebenarnya. Nah, untuk proses undersamplingnya kita menggabungkan X-train dan Y-train. Untuk proses undersample kita mengambil jumlah minimal kelas di data train. Misalkan dari ini label household, kita ambil jumlah minimumnya, books diambil jumlah minimumnya, clothing and accessories, dan juga electronics. Setelah dilakukan undersampling untuk data train, dilakukan proses vektorisasi yaitu TF-IDF. Seperti ini data clean text-nya. Kemudian setelah di undersampling untuk data train-nya didapatkan masing-masing kategori memiliki 4.246 record atau text. Nah, setelah proses undersampling, distribusi kategori per label menjadi lebih balance. Kemudian yaitu dilanjutkan ke tahap modeling. Tahap modeling ini saya melakukan inisialisasi fungsi diskriminasi untuk simple hasil evaluasi. Jadi di sini menggunakan evaluate model, yaitu menggunakan accuracy score, precision score, recall score, dan juga F1 score. Kemudian untuk setelahnya ditampilkan juga classification report dan juga confusion metric-nya. Jadi setiap model nanti akan menampilkan hasil classification report dan juga confusion metric-nya. Di sini saya menggunakan model naive Bayes dengan akurasi 92%, precision 92%, recall-nya 92%, dan juga F1 score-nya 92%. Berikut adalah classification report-nya dan juga confusion metric-nya. Dari confusion metric ini dapat dilihat bahwa beberapa kelas dari data testnya itu masih memiliki salah diprediksi. Contohnya, untuk kelas aktual books masih ada beberapa teks yang diklasifikasikan sebagai clothing and accessories dan juga elektronik ataupun household. Untuk yang model logistic regressions didapatkan akurasi di 93%, precision-nya di 93%, recall-nya juga di 93%, F1 score-nya juga di 93%. Berikut adalah classification report-nya. Dibulatkan menjadi 94%. Terlihat lebih bagus dibandingkan yang naive Bayes. Seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan super vector machine linear SVC. Didapatkan akurasi 93%, precision-nya juga di 93%, recall di 93%, dan juga F1 score-nya di 93% yang dibulatkan menjadi 94%. Berikut confusion metric-nya. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi model. Jadi dari ketiga model yang sudah di training tadi, dievaluasi, didapatkan hasil evaluasinya seperti berikut, yaitu model naive Bayes memiliki akurasi di 92%, kemudian yang logistic regression di 93%, dan support vector machine-nya SVC di 93%. Dengan waktu training, naive Bayes
lebih cepat di 0,04 second. Kemudian logistic regression paling lama di 0,73 second. Kemudian yang support vector mesin linear SVC ada di 0,31 second. Perbandingan performa modelnya seperti ini. Dari perbandingan performa model ini sih tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, kemudian yaitu di analisis performa model. Perbandingan performa model. Semua metrik termasuk akurasi, precision, recall, dan F1 score dari ketiga model berkisar antara 92% sampai 94%. Tidak ada model yang jauh di atas maupun di bawah yang lainnya. Jadi rata-rata dari ketiga model ini hampir memiliki nilai yang hampir sama atau balance, seimbang untuk performanya. Data train dan data test sama-sama representatif dan model tidak mengalami overfitting berat. Perbedaan antar metrik di tiap model kurang dari 0,001, artinya model tidak bias ke satu kelas saja, misalnya high precision tapi low recall. Model balance dan stabil performanya across class. Nah, kesimpulan dari summary performa model ini yaitu naive Bayes memang lebih cepat dalam waktu trainingnya, yaitu di 0,04 second, namun performanya sedikit lebih rendah karena asumsi independensi fitur. Kemudian untuk yang logistic regression, performanya baik karena fleksibel dan bisa menangkap bobot penting setiap kata. Kemudian untuk yang linear SVC, SVM, performa terbaik karena teori paling cocok untuk high dimensional sparse, data seperti TF-IDF vector dengan kemampuan regulasi dan margin-based decision boundary. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua model cukup stabil, balance, dan tidak terjadi overfitting. Namun, naive Bayes bisa dipilih kalau speed prioritas itu diutamakan karena dia memiliki waktu training model yang cukup cepat dibandingkan yang lain, meskipun performa slightly lebih rendah dibandingkan dua model yang lainnya seperti logistic regression dan linear SVC. Nah, untuk yang logistic regression dan linear SVC bisa dipilih kalau memang membutuhkan stabilitas dan toleransi terhadap noise TF-IDF. Jadi lebih bagus performanya kalau memperhitungkan performa yang cukup oke, logistic regression ataupun support vector machine SVM linear SVC bisa digunakan atau bisa dipilih menjadi best modelnya. Berikut penjelasan saya mengenai tugas akhir dan tahapan project dari text classifications berupa e-commerce dataset, kategori teksnya. Sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, guys.